yang digoreng bekas dideh yang berasal dari darah dan hukumnya najis, semuanya hukumnya najis wong dadi siji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu pada jamaah rahimakumullah, kita awali dengan bacaan Fatihah bersama. Mudah-mudahan kajian pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman dan batin Allah, sehingga bisa melalui proses ibadah di bulan Ramadan ini dengan istiqomah, dan pada akhirnya dengan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini ada pertanyaan dari jamaah melalui SMS ya. Ini pertanyaannya, mengapa donor darah diperbolehkan sedang memakan darah diharamkan? Darah kok dimakan ya? Jadi ini saya tidak mengedit ya, pertanyaannya seperti ini. Darah itu dimakan atau diminum? Tapi kalau kemudian dijadikan dideh kan gitu ya, itu akhirnya jadi dimakan, benar juga ini akhirnya. Yang kedua, bila darah najis, jelas darah kita itu semuanya najis. Hewan najis. Yang tidak najis itu darahnya ada dua. Apa? Belalang sama ikan. Jadi panjenengan kalau beleh lele atau ikan apapun itu kan keluar darahnya, ya itu tidak najis. Maka saat dimasukkan ke dalam tubuh apakah tidak perlu disucikan? Nah ini. Jadi darah najis, tapi kemudian ketika didonorkan ke dalam tubuh apa tidak perlu disucikan? Saya juga mikir ngrojoke kaya apa? Darah kok disucikan? Ya. Ini maksudnya mungkin maksudnya itu darah najis dimasukkan ke dalam tubuh manusia, berarti sama dengan memasukkan barang najis ke dalam tubuh. Apakah hukumnya tidak sama dengan ketika orang minum darah? Cuma bedanya kalau minum dimasukkan ke dalam mulut, kalau donor dimasukkan melalui. Nah inilah pembahasan kita pagi hari ini. Udah kok gak bisa jalan Pak? Ya, jadi semua jenis darah itu najis kecuali hati dan limpa, itu ternyata juga darah. Makanya di dalam hadis Nabi itu disebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging atau darah. Nabi bersabda, ukhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal khut wal jarad wa ammad damani fal kabitu wal qihal. Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Bahkan ikan dan belalang itu baik darah maupun bangkainya juga. Makanya mangan ikan asin juga boleh ya. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa. Ini hadisnya Nabi. Pada dasarnya darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis menurut hukum Islam. Maka agama Islam melarang mempergunakannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi
bila berhadapan dengan hajat manusia untuk mempergunakannya dalam keadaan darurat, sedangkan sama sekali tidak ada bahan lain yang dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka najis itu boleh digunakannya hanya sekedar kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan. Jadi pada prinsipnya berobat termasuk donor darah itu tidak boleh, karena darah itu adalah najis. Berarti sama halnya memasukkan barang najis ke dalam tubuh manusia. Itu pada dasarnya kaidah secara umum seperti itu. Akan tetapi ketika seseorang sakit dan kemudian tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kecuali harus ada darah yang harus didonorkan ke dalam tubuhnya, ini berarti masuk kajian darurat. Sekarang kira-kira secara medis walaupun modern, adakah pengganti darah yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia jika seseorang kekurangan darah selain dari donor darah? Kira-kira enten apa buatan? Misalnya vitamin kan nggak bisa, yo harus dengan. Nah, karena tidak ada pengganti lain, maka disinilah kemudian ada sebuah hadis, ad-dharuru yuzalu. Maka kesulitan yang menimpa manusia harus dihilangkan. Sehingga dari hadis ini muncullah sebuah kaidah, ad-dharuratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang terpaksa membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Nah, kebolehan itu karena atas dasar terpaksa, darurat, karena tidak ada pengganti darah untuk menormalisasikan atau menormalkan seseorang yang kekurangan darah di saat sakit. Nih, jadi nggak perlu disucikan. Wong darah najis, carane nyucikan najis ya nek barang wong zatnya yang najis. Misalnya seorang menderita kekurangan darah karena kecelakaan, nah ini maka hal itu dibolehkan dalam Islam untuk menerima darah orang lain yang disebut transfusi darah. Hal tersebut sangat dibutuhkan atau dihajatkan untuk menolong seseorang dalam keadaan darurat sebagaimana firman Allah. Nah ini dasarnya. Ya, innama harrama alaikumul maitata waddamu wal hayy, innama harrama alaikumul maitata waddamu wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yurra ghayra baghi wal 'adil fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Faman yurra ghayra baghi, barang siapa yang karena terpaksa ya melakukannya karena tidak ada alternatif lain dan itu bukan karena kesengajaan, ya, bukan karena melakukan perbuatan yang memang sengaja melanggar, maka diperbolehkan, ya. Nah ini ya, jadi sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tadi adalah karena terpaksa. Dengan demikian, bila dalam keadaan darurat yang dialami oleh seseorang, maka agama Islam membolehkan. Tetapi bila yang digunakan untuk hal-hal lain, maka agama Islam melarangnya karena dibutuhkannya hanya untuk ditransfusi kepada pasien saja. Jadi kalau dibuat yang lain seperti darah kemudian dipakai dideh itu haram. Nah, Bapak Ibu, saya pernah perjalanan ke Ponorogo mampir di Pecel Madiun. Terkenalnya kan Pecel Madiun, Pak ya. Yang ngulon didik Medina misalnya. Dilalah menune banyak Pak, makan ada lele, ada daging, ada ilat, terus nah gorengan-gorengan tempe tahu semua itu sampai begedel. Di sampingnya ada satu piring dideh. Wah, ngapunten, kira-kira gorengnya pakai wajan siji apa dadi siji? Saya yakin nggak mungkin goreng dideh di dhewekno niku nggih. Cuma kita kan nggak tahu. Nah, dalam konteks seperti ini,
Pikiran ini kemudian melayang. Wah, kalau gorengnya dari siji, sementara darah hukumnya najis, berarti semua yang digoreng bekas dideh yang berasal dari darah dan hukumnya najis, semuanya hukumnya najis wong dadi siji. Wah, wis kadung didoli iki dipangan apa ora, gak dipangan eman. Akhirnya ya wis dibayar terus ditinggal ngoten mawon. Ngapunten niki saya nggak bisa makan ya, supaya nggak biar mereka kan nggak bertanya-tanya. Ngapunten karena darah ini adalah najis, ngapunten saya hanya bayar saja tapi saya tinggal ngalih. Ya. Jadi nek sayure pecele peyeke mboten, tapi mergo kadung wis ditumpang nang dhuwure. Wah, iki ya malih najis ya padha wae. Lah mek titik Pak ya gampang. Titik akeh nek najis nggih tetep najis. Ya, akhirnya hukumnya menjadi haram. Nah, itulah Bapak Ibu. Tapi kalau untuk transfusi berdasarkan keterangan tadi hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan maksud kaidah fikih yang berbunyi sesuatu yang dibolehkan karena darurat hanya diberlakukan untuk mengatasi kesulitan saja, diukur kadar kemudorotannya. Ya. Nah, yang kedua sekarang ya, itu boleh atau tidak. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa meskipun darah najis dan tidak halal karena ada kebutuhan yang mendesak untuk ditransfusikan ke dalam tubuh orang yang sakit dalam rangka menyelamatkan jiwanya, maka boleh dan tidak perlu disucikan lagi. Ya, jadi karena darurat, kemudian demi menyelamatkan nyawa manusia, maka darah yang mau disuntikan nggak perlu disucikan. Kita pun juga mikir caranya nyucekno darah itu ya apa? Kalau diumbah digrojok ya entek sak darahe, kentir. Oke, itu Bapak Ibu pengantar kita. Tapi saya yakin panjenengan punya banyak masalah yang terkait dengan problematika Ramadan ini. Nah, kebetulan kemarin juga ada tanya orang sakit mata. Kebetulan ada teman di kampus itu entah tiba-tiba matanya itu merah dan kemudian setelah diperiksakan sehingga harus menggunakan tetes mata. Pertanyaannya, menggunakan obat tetes mata di saat puasa itu termasuk membatalkan apa tidak? Kalau jenengan selama ini persepsinya batal apa mboten? Kok gak kompak ini? Batal apa mboten? Kok ono sing rada batal mang, tapi gak pada akeh. Saya coba yang batal ngangkat tangan. Oh ya ada, berarti ada. Yang tidak batal hampir semuanya. Nah ternyata kalau kita kembalikan kepada konteks batal atau tidak, itu dalam fikih dan ulama semua sepakat yang membatalkan puasa itu adalah manakala memasukkan barang melalui jalan yang nyambung ke perut. Di antaranya adalah mulut, baik kubul maupun dubur. Kalau obat dimasukkan dan itu bisa nyambung ke perut, kalau bawah langsung ke perut, maka isu bisa membatalkan. Sehingga ulama menyatakan karena mata tidak punya hubungan langsung sambungnya dengan perut, maka meskipun kadang-kadang ditetesi tapi terasa di tenggorokan. Ya, tetes mata yang kadang-kadang diteteskan terasa pahit di tenggorokan, maka hukumnya tidak membatalkan. Alasannya, mata tidak punya akses secara langsung ke dalam perut. Itu sama halnya dengan memasukkan obat melalui suntik. Nah, ngerti. Loh, kalau itu nggak batal, infus juga tidak langsung melalui. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika orang tidak bisa makan kemudian dikasih infus oleh dokter,
itu menjadi sehat. Nggak mangan nggak apa-apa asalkan diinfus. Gini apa betul? Oleh karena itulah infus hakikatnya adalah pengganti. Karena itu maka infus termasuk membatalkan. Loh kalau diinfus berarti lorone loh lapo adek poso barang. Kok adek ditakokno? Sebab orang yang sakit walaupun dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah supaya nanti kalaulah mati dalam keadaan puasa, itu namanya bunuh diri. Nggak boleh seperti itu. Yang perlu didahulukan adalah sehat. Karena itu meskipun tadi disebutkan dalam rangka melalui darah yang najis dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa dan tidak ada pengganti selain darah di dalam rangka menormalkan seseorang yang kekurangan darah, hukumnya diperbolehkan. Karena itu ketika sakit dan ketika puasa dimungkinkan secara medis tambah drop, maka hukum puasanya malah haram, nggak boleh. Yang boleh harus sehat dulu. Lah kalau mati nggak apa-apa. Nanti ketika mati maka orang yang sakit kemudian mati dan meninggalkan puasa wajib mengqadha napa mboten? Wong mati kok wajib. Cuma diganti dengan apa? Fidyah. Lah ahli warisnya yang harus niteni kira-kira berapa lama puasa yang ditinggalkan yang dalam kondisi sakit. Kalau 1 bulan penuh maka berarti 7 on, aslinya 7 on. Cuma kalau jenengan nimbangnya nanti khawatir kurang, sebaiknya dilebihkan 8 on atau sekalian 1 kilo gitu ya, sekalian sodakoh berarti 1 kilo kali 30 dan dibagikan kepada fakir dan miskin. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, ayatnya di dalam Al-Quran Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu puasa maka tidak diwajibkan puasa, cuma wajib membayar fidyah. Siapa mereka yang wajibkan membayar fidyah ini dan tidak wajib puasa? 1, orang tua yang sudah lanjut usia, orang yang sakit yang tidak memungkinkan untuk kesembuhannya walaupun sampai meninggal dunia. Tapi kalau orang sakit kemudian sembuh sehat, gak wajib membayar fidyah, yang wajib nopo? Mengqadha. Beda loh nggih. Orang yang lanjut usia wis sepuh, wong kan dalam kondisi sehat mawon, dia nggak kuat puasa. Kalau puasa tambah gliyeng, utawa tambah berkunang-kunang, utawa malah menyebabkan sakit, maka orang yang lanjut usia sing wis sepuh jangan dipaksakan untuk puasa, cukup membayar fidyah. Loh itu loh. Jadi Gusti Allah itu juga tahu kesulitan hambanya. Karena itu ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang memang tidak mampu puasa, yaitu orang tua, yang kedua orang sakit sampai meninggal dunia dan tidak memungkinkan untuk mengqadhanya karena memang sakitnya. Kan kadang-kadang orang itu sakit, ya wis sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah ini, tapi kalau orang sakit sembuh, nah terus sehat dan kuat puasa, wajib puasa. Maksudnya mengqadha. Nah, orang yang digolongkan tidak mampu puasa ini juga termasuk orang hamil dan orang menyusui. Biasanya nih wong hamil itu kan muntah-muntahan ya. Kebetulan anak saya ini hamil 3 bulan. Muntah-muntah terus periksa ke dokter, dilarang puasa. Nah, secara medis dilarang puasa karena meskipun dirinya sehat kuat, tapi di dalam rangka menjaga kesehatan janin, ya, bayi yang dikandungnya, kalau kurang asupan gizi nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan janin atau bayi yang dikandungnya. Karena itu ibu hamil dan ibu menyusui boleh tidak puasa. Tapi nanti kalau sudah selesai tidak hamil tidak menyusui, wajib napa?
mengqadha. Tahun ini hamil 1 bulan penuh tidak puasa. Tahun depan lairno menyusui nggak poso maneh. Berarti 2 tahun nggak poso. Tahun ketiga hamil maneh. Loh, bisa jadi terjadi seperti itu loh ya. Maka boleh tidak puasa. Cuma yang menjadi persoalan adalah, nah ini dalam kaitan ini ulama mazhab berbeda pendapat Bapak Ibu. Kalau Imam Syafi'i sakjane kuat sehat, ibunya sehat normal, tapi dia tidak puasa itu karena menurut dokter tadi khawatir kandungannya dan bayi yang disusuinya tidak sehat. Karena ngapunten, nek wong menyusui itu kemudian tidak makan atau tidak puasa, kira-kira ibu-ibu yang pernah pengalaman disedot metu napa mboten? Nggak metu, Pak. Jadi saya baru sadar, tak pikir kemudian terus keluar. Ternyata keluarnya air susu itu tergantung dari asupan makan atau gizi yang dikandung ibunya. Kalau pagi siang nggak makan, oh itu anak nongol. Kenapa? Karena nggak disusoni, nggak keluar ternyata. Aku juga nggak nyoba ya, bang poso. Subhanallah, ternyata nggak keluar, sehingga wajarlah Allah sudah memberikan keringanan jauh-jauh melalui nabinya seperti ini. Boleh tidak puasa. Cuma kalau menurut Imam Syafi'i begini, kalau ibunya sehat, dia tidak puasa karena semata-mata di dalam rangka untuk menjaga kesehatan bayi dan janin yang dikandungnya. Nanti ketika mengqadha, nah ini di samping membayar fidyah plus puasa sebanyak yang ditinggalkan. Mergo ibu sehat. Tapi kalau tidak puasanya karena memang semata-mata kesehatan ibunya yang memang drop, ya, maka tidak wajib membayar fidyah, cukup mengqadha saja. Jadi ada 2 kondisi. Nek pancene ibu ini poso malah drop, sakit dan lemah, kalau tidak puasa karena semata-mata karena kesehatan ibunya yang terganggu, maka cukup mengqadha saja. Kalau sakjane ibu sehat semata-mata demi menyelamatkan janin, maka di samping qadha wajib membayar fidyah menurut Imam Syafi'i seperti itu, Pak Ibu. Tapi kalau menurut Imam Hanafi cukup mengqadha saja. Jadi sing wajib itu hanya mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Fidyah itu diperuntukkan orang-orang yang memang kondisi lemah permanen, yang tidak memungkinkan puasa seperti lanjut usia, sakit sampai meninggal dunia, dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Bisa dipahami nih ya? Oke, sekarang barangkali ada pertanyaan, silahkan monggo. Nah, monggo Pak. Ya niki, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai yang diberikan tidak berpuasa itu ada yang sudah orang musafir. Nah, betul. Ukuran musafir itu berapa kilometer? Iya. Atau kepayahan atau bagaimana? Terima kasih. Wah, bagus. Niki supaya difahami semua. Jadi itu di dalam Al-Quran secara umum Allah berfirman begini, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jadi diperbolehkannya menjamak qashar salat dijamak plus diringkas. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat di saat perjalanan, karena di dalam kaitan ini Allah tidak menyebutkan jaraknya. Nah, sehingga para alim ulama berdasarkan perjalanan Rasulullah saat beliau berangkat dari satu tempat ke tempat lain, nah itu menurut pengamatan Imam Syafi'i jaraknya minimal 85 km. Nah, jadi Bapak Ibu, kula jenengan kalau sudah bepergian
85 km itu sekalian boleh jamak qashar sholat, meskipun dalam kondisi sehat boleh tidak puasa. Wis kadung ngejak bojone mlaku-mlaku rekreasi, tapi tidak untuk maksiat loh ya. Untuk misalnya silaturahim atau kemana, kok ono panganan wong dalan, walaupun kula jenengan sehat, sakjane kuat poso, tapi dalam rangka memanfaatkan. Nah, ini memanfaatkan kebolehan rukhsah ini boleh. Umpama tidak mokel juga boleh. Jadi ada dua pilihan. Sama halnya kula jenengan ketika dalam kondisi bepergian boleh melakukan jamak qashar, boleh juga sholat sempurna ikut berjamaah di negeri orang. Misalnya iki, wah wes aku biar oleh jamaahnya orang, boleh ikut langsung 4 rakaat. Nanti asar juga sholat lagi boleh. Artinya jenengan boleh tidak jamak, boleh tidak qashar, ikut murni. Seperti ini tadi, ketika puasa pun juga begitu, boleh memilih berbuka tapi nanti wajib diqadha atau dipertahankan puasanya. Satu, berarti jarak minimal berapa tadi? 85 km. Kalau Surabaya kira-kira perjalanan sampai pundi? Jombang, Malang. Oke, satu. Yang kedua Bapak Ibu, sekarang saya tanya, panjenengan naik pesawat ke Jakarta, walaupun jaraknya mungkin 500 km, lebih jauh daripada ke Malang, tapi kan naik pesawat. Naik pesawat, saya turun sak jam nyampe pisan. Mosok masih ada kemungkinan rukhsah mokel, kan ngono saiki. Loh, sehingga dari sinilah Bapak Ibu kemudian para ulama sebenarnya di balik ayat itu ada maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Maksudnya kan ingin meringankan hambanya. Berarti kalau ingin meringankan hambanya, jika terjadi masyaqqat atau kesulitan, maka baru ada rukhsah di dalamnya. Tapi kalau tidak ada kesulitan, berarti tidak ada rukhsah. Karena itu bagi ulama yang make pendapat sebenarnya maksud dibalik itu adalah adanya kesulitan, maka meskipun jaraknya jauh minimal 85 km, kalau kemudian naik pesawat maka tidak ada kesulitan di dalamnya, maka tidak ada rukhsah di dalamnya. Nah, terus kemudian dibalik, walaupun kurang dari 85 km, kalau ada masyaqqat, misalnya pas kemarau panjang nang Sidoarjo, mbok tengah dalan muacet, gak iso mandek sampai keringete ndrodos ngelak ngoweh. Nah, berarti kan ada, walaupun jaraknya tidak sampai 85 km, maka kalau terjadi masyaqqat yang seperti ini, maka daripada semaput kan ngoten akhirnya, maka diperbolehkan tidak puasa. Cuma karena ayatnya yang tertera ini, wa idza darabtum fil ardi, jika kamu berpergian, maka hakikatnya sebenarnya Allah sudah menunjukkan, gak usah dipikir masyaqqat dan tidaknya, pokoknya bepergian. Nah, ngono akhirnya. Sebenarnya yang sudah tertera di situ, alasan atau ilat hukumnya adalah karena bepergian, sehingga meskipun bepergian yang tidak ada masyaqqat di dalamnya, asalkan minimal berdasarkan prakteknya Rasulullah SAW, sebagaimana yang diamati oleh Imam Syafi'i, minimal 85 km ada rukhsah di dalamnya. Makanya saya katakan tadi, walaupun naik pesawat maupun mobil ya AC maupun tidak nyetar dewe, pokoknya minimal 85 km ada rukhsah di dalamnya, sehingga tetap boleh jamak qashar dan boleh berbuka puasa, boleh mokel, dengan catatan nanti kalau sudah kondisinya normal, habis Ramadan wajib diqadha. Ngoten. Nggih, niku monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi sudah dijelaskan masalah tetes mata.
Bagaimana halnya misalnya kita pusing, kita cium sesuatu, minyak kampak segala macam, itu apakah juga sama begitu? Ya. Terima kasih itu aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu, ternyata mata dan hidung itu telinga ini beda ya. Kalau hidung itu punya saluran khusus langsung seperti mulut, ya. Nah, selama tidak dimasukkan maka tidak ada barang masuk, maka hukumnya boleh. Seperti saya tadi kan alergi, ketika agak meler kemudian saya kasih tisunya pakai minyak, kemudian saya kan seger dan terasa. Nah, karena tidak ada zat dan benda yang masuk, hanya apa istilahnya, aroma ya yang menyengat. Itu sama halnya ketika kula jenengan lewat utawa pas manggang sate, aromanya segere ya kayak sate, Pak. Ya. Maka tidak membatalkan. Nah, kenapa kalau rokok itu kan sebenarnya bukan rokoknya yang masuk? Sama apa mboten? Beda. Orang yang rokok itu ternyata yang ahli ngerokok, walaupun sekedar rokok dikongkon milih biasa nih sarapan tapi gak patah enak, itu lebih memilih rokoknya. Tidak makan pun gak apa-apa kalau sudah ngerokok. Jadi ternyata rokok itu punya pengaruh yang luar biasa ya bagi para perokok. Oleh karena itulah rokok itu membatalkan puasa meskipun itu hanya asap yang karena memang dia merasakan nikmat dan lezatnya rokok. Tapi kalau kula jenengan bau sate dengan orang makan sate itu jelas cuma ngiler tok tapi gak iso ngrasakno sate ini. Hanya ambune tok sing jelas enak mangan. Tapi kalau rokok tidak sama dengan orang yang mencium bau asap rokok karena dia merasakan kenikmatan dan lezatnya seperti orang makan benda yang memang seperti itu ya, karena itu rokok membatalkan. Cuma ada kiai yang mengatakan rokok tidak batal. Nah, itu memang diviral itu. Kenapa kok tidak batal, Yai? Ketika kita puasa, di samping kita ada rokok, maka rokok tidak membatalkan puasa meskipun kita sentuh. Baru merokok. Nah, kalau sudah dirumet di rokok itu baru batal. Jadi pada prinsipnya rokok tidak batal. Batal kalau sudah disedot. Oh, kurang asem, tak pikir ya bener ya. Jadi selama kita puasa, di samping kita ada rokok, kita sentuh pun nggak batal. Yang batal kalau sudah disedot. Oh iya bener dengan. Nggih, ngoten Pak. Jadi aroma bau niki mboten batal. Nggih. Monggo nika. Ya. Alhamdulillah. Cuma sayang habis ini mboten nonton sarapan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan cara untuk safar ya. Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa untuk 3 hari itu masih bisa jamak kosong. Tidak mungkin, tapi selama 3 hari misalnya di tempat saudara 3 hari itu masih bisa jamak kosong. Yang kedua, gak apa-apa Ustaz, 2 pertanyaan. Iya. Pengambilan nikot di Tan'im, Taif sama Bilal itu awal mulanya bagaimana Ustaz? Iya. Pertama, jadi masa kebolehan melakukan jamak kosor itu kalau menurut ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i itu 3 hari maksimal 4 hari. Tapi kalau ulama yang lain ada yang 1 minggu, ada yang waktu itu namanya Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi.
beliau dari Jogja. Ketika ada kuliah, kemudian manjing azan Jumat, ada yang angkat tangan. Ini saya diceritani guru saya yang kebetulan muridnya beliau. Ustaz, mohon maaf, sudah azan di masjid, apakah kita Jumatan? Ternyata beliau menjawab, kalian dari mana? Saya dari Surabaya, taruhlah begitu. Berarti status Anda musafir. Loh, saya pun sudah mahasiswa bertahun-tahun, segini semester mau lulus, kok masih musafir? Iya, tapi status Anda kan bukan mukimin. KTP Anda dari mana? Maka status Anda musafir. Loh, musafir gak ada batasnya, Pak. Selama ada kemungkinan untuk pulang ke daerahnya, maka tidak dianggap mukim. Wah. Tapi ini pendapat yang tidak masyhur, pendapat yang tidak banyak pengikutnya dan tidak diikuti oleh banyak orang. Umumnya adalah 4 hari atau 3 hari yang dipakai oleh Imam Syafi'i, atau maksimal 1 minggu. Itu pendapat ulama yang lain. Ada yang 14 hari. Jadi kula jenengan bisa memilih ketika bepergian dan tidak mungkin untuk bertempat selamanya, maka bisa memilih ikut Imam Syafi'i atau Imam Hanafi atau imam yang lain. Ya, tapi yang masyhur adalah 3 sampai 4 hari pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga ketika jamaah haji, orang-orang yang mukim di Mekah mau berangkat ke Arafah, itu mikotnya adalah di rumah masing-masing bagi penduduk negeri. Tapi kalau pulau jenengan yang mikotnya itu haji ifrad, itu kalau dari Madinah itu di Bir Ali, ya. Kalau dari Indonesia itu biasanya kalau gelombang kedua begitu nyampe di Jeddah, dari Jeddah itu pakai mandi kemudian pakai ihram. Loh, Ustaz, itu kan nggak ada hadisnya Nabi. Zaman Nabi kan nggak ada di Jeddah. Wong Jeddah itu adalah apa? Bandara yang dibangun jauh pada Nabi. Kalau di hadisnya, bagi orang yang datang dari sebelah timurnya Mekah, maka mikot hajinya adalah di Yalamlam. Lah, mohon maaf, memang saya pernah menjadi ketua kloter bagi gelombang kedua yang pakai hadis harus di Yalamlam, karena kepingin persis sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sehingga ketika di asrama haji sudah dianjurkan mandi dan pakai ihram. Waktu niku kan di Saudi Arabia Airlines itu di depannya ada TV-nya, Pak. Bapak Ibu yang pernah haji kan mesti ada TV-nya ya. Kebetulan waktu itu Saudi Arabia Airlines. Jadi nyampe di mana Kongo itu sudah ada. Nah, kemudian ada Yalamlam. Nah, saat pesawat masuk ke Yalamlam, jamaah kemudian diumumkan oleh ketua KBIA-nya, kiainya, Bapak Ibu, kita sudah berada di Yalamlam. Karena itu bagi yang masih pakai celana supaya dilepas. Kemudian kita siap-siap untuk niat bersama. Hajinya waktu itu haji ifrad karena gelombang kedua dan langsung mau ke Arafah. Mari kita baca bersama-sama. Wah, nawaitul hajja wa akramtu lillah. Saya mikir, iki pesawate mandek neng kene apa terus? Halo? Ketika diumumkan, Bapak Ibu, kita berada di Yalamlam. Karena itu kita siap-siap niat bersama-sama, akan saya bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, ketika ngumumnya itu pesawatnya masih di Yalamlam atau sudah lewat? Lewat. Dan pesawat itu kecepatannya gimana? Wow, jauh sudah. Umpama kula jenengan pintu masuknya Surabaya itu di Bundaran Waru, kira-kira ngomong-ngomong wis tutup Pasar Turi, Pak. Berarti kan sudah tidak di tempat lagi. Tapi mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Karena itulah Bapak Ibu, kemudian
ketika kita pakai dasar Quran hadis nggak ada dan tidak memungkinkan, maka kemudian ulama bersepakat. Karena sekarang pintunya masuknya Mekah itu melalui bandara Jeddah, maka kemudian ulama sedunia sepakat bahwa Jeddah bisa digunakan mikot ihram untuk haji bagi orang yang lewat situ. Nah, ini berdasarkan Quran hadis. Yang ketiga apa? Ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan ulama. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha Quran wa atiur rasul hadis, taat pada rasul berdasarkan hadis. Wa ulil amri minkum, berdasarkan keputusan pemerintah dan ulama di antara kalian. Karena itulah kemudian Jeddah menjadi mikot haji ini berdasarkan ijma. Ngoten. Ya, supaya kalian jenengan sadar. Jadi kadang-kadang ada orang, mari kita kembali Quran hadis dulu. Sekarang perkembangannya luar biasa, maka disinilah ada konteksnya ijtihad. Ijtihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan di dalam rangka untuk mengistimbatkan hukum, merumuskan hukum, tetap cantelane Quran dan hadis. Nah, babi ibu-ibu yang tanya tadi, lalu mikotnya Tanim, Jirona, lah ini murni memang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum. Kalau kalian haji, maka seperti yang aku contohkan. Nah, karena itu sudah ditentukan pada masa Rasulullah, sehingga bagi orang yang umroh tidak boleh mikot dimanapun kecuali yang pernah ditunjuk oleh Nabi. Kalau di Mekah itu ada Hudaybiyah, ada Tanim, ada Jirona, ada tadi itu mana Taif yang disebutkan, kemudian ada mana lagi lupa saya. Nebri Ali kan Madinah Pak, yang di sekitar Mekah. Ya seperti itulah. Jeddah tadi termasuk boleh, ya. Jadi kalau jenengan yang misalnya kepingin mikot dari bandara Jeddah langsung boleh, ya. Barangkali nanti ada studi tour atau rombongan mau ke Palestina, mampir nanggone Jeddah, terus mampir umroh, langsung pakai ihram boleh. Taif, nih. Oke, itu Bu ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Sementara masih ada lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini misalnya tentang nifas itu apa cuma kodok pas saja apa sama fidyah? Terus bundi? Pak, tentang nifas. Kalau nifas wajib kodok saja, karena tidak ada kaitannya dengan janin, ya. Jadi bagi orang yang haid atau nifas haram puasa. Tapi kalau sudah suci wajib mengkodok saja, tidak membayar fidyah. Nifas itu kan juga lama, ya. Kalau lancar umumnya 40 hari, maksimal 60 hari. Kalau setelah 60 hari masih nifas, harus segera diperiksakan ke dokter. Maka 61 dan seterusnya itu masuk darah penyakit atau istighathah, sehingga meskipun keluar darah tetap wajib poso, tetap wajib sholat, tapi harus didahului mandi besar dulu dari nifas ketika sudah maksimal 60 hari. Sama dengan orang haid, minimal sehari semalam, kemudian umumnya 1 minggu, maksimal berapa? 15 hari. Kalau setelah mandi junub, mandi besar 15 hari kok masih keluar darah hari ke-16 dan seterusnya, dihukumi darah istighathah, darah penyakit. Berarti harus segera diperiksakan ke dokter. Kenapa haidnya kok tidak berhenti-berhenti? Itu diwajibkan puasa, wajib sholat walaupun dalam kondisi tetap keluar darah. Cuma ingat ibu-ibu, ketika sholat meskipun keluar darah maka tetap hukumnya sah. Tapi setiap nanti kemasuk sholat berikutnya kok dilihat softteknya ada darah,
maka harus diganti karena darah yang sudah keluar berikutnya itu hukumnya najis. Tapi ketika keluar dalam sholat, selama waktu sholat itu sudah dibersihkan, tiba-tiba keluar sendiri, itu dihukumi rukhsah, ada keringanan sehingga tidak batal sholatnya. Itu sama dengan orang beser. Ketika mau sholat terus pipis, dilalawatu, dadak metu, nggak panjenengan nggak usah membatalkan sholatnya, tetap aja selesaikan. Baru nanti setelah selesai sholat, kalau itu nimprat di sarung atau nyampe di katok, maka wajib diganti. Tapi ketika keluar dalam sholat, karena itu memang ya wis sepuh kan, ngoten lho, ada riksa di situ. Saya kira demikian Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan kajian ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kula jenengan bisa bertemu kembali dalam kesempatan lain yang selalu dirahmati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wa aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Muhammad.